orang yang tak berpendidikan karena pendidikan di Indonesia mahal. Kalau orang yang berpendidikan tak macam ini, boleh membezakan, membandingkan. Di Malaysia itu pemimpinnya itu mengutamakan rakyatnya, bukan mencekik rakyatnya. Saya sedih sekali teman-teman. Saya harus Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Memang sangatlah jauh berbeda geng antara netizen Indonesia dan juga Malaysia geng. Ini ada salah satu komentar, ada salah satu video, dan video beliau ini dikomentari oleh warga kita, warga Indonesia, dan beliau itu macam tak terima. Bahkan beliau itu mengatakan netizen Indonesia itu macam tak berpendidikan, asal mengetik saja tak sesuai dengan kenyataannya. Apakah hal itu dan macam mana videonya tersebut? Jom langsung kita simak saja videonya. Ini baca satu komen orang yang tak berpendidikan karena pendidikan di Indonesia mahal. Kalau orang yang berpendidikan tak macam ini, boleh membezakan, membandingkan. Di Malaysia itu pemimpinnya itu mengutamakan rakyatnya, bukan mencekik rakyatnya. Semua kemudahan di sini senang kita dapat, bukan susah untuk rakyat Malaysia. Rakyat Indonesia pun di sini pun menikmati juga. Tanya sama dia orang yang kerja di sini. Kalau di sini susah, kenapa rakyat Indonesia berjuta-juta mengkais rezeki di Malaysia? Lu pikir sendiri ya. Makanya kalau komen tuh pikir dulu pakai ini, jangan pakai dengkul. Belajar biar pandai. Kalau tak main ke Malaysia biar tahu kayak mana Malaysia. Bukan serupa Indonesia. Saya tidak menjelekkan, membandingkan. Alangkah bagusnya kalau dibuat macam Malaysia. Oke geng, saya akan berkomentar sesuai dengan pengalaman saya sendiri, karena saya orang Indonesia yang pernah merantau bekerja di Malaysia geng, selama 8 tahun lebih. Di sana itu memang sangatlah gimana ya, memakmurkan rakyatnya. Sebenarnya sudah banyak berkali-kali saya bilang, Malaysia itu, kerajaan Malaysia itu sangatlah memakmurkan rakyatnya geng. Dan saya sebagai warga asing di sana itu pun juga ikut merasakan. Benar apa, saya sangatlah setuju apa yang dikatakan oleh kakaknya tadi itu. Kalau kalian tak percaya, silahkan datang sendiri ke Malaysia. Kalau tak mau bekerja ke Malaysia, setidaknya kalian itu melancong aja lah, melancong ke sana, lepas itu jumpai TKI ataupun TKW yang bekerja di sana. Macam mana pendapat dia orang? Carilah orang yang benar-benar jujur, jangan hanya mencari orang yang malah menimbulkan iri. Biasanya orang yang berkomentar seperti yang ada di videonya kakaknya tadi itu biasanya orang yang belum pernah pergi ke Malaysia, lalu mendapatkan provokator atau video-video yang kurang bagus hingga beliau itu pemikirannya jadi negatif, jadi macam tak suka lah, macam iri, macam itu. Nah di video selanjutnya ini geng, ini yang membuat saya shock geng, semakin shock geng. Ini seorang TKW geng, seorang TKW asal Medan kalau nggak salah ya, asal Medan. Di sana itu geng, sekolahnya itu mengarahkan bekerja di Malaysia geng. Biasa kan, biasa kalau di tempat saya inilah ada sekolah, lepas sekolah itu lulusan sekolah itu kan diarahnya itu ke Jepun, Korea, lepas itu dan lain-lain macam itu. Nah ini geng, ini di Malaysia geng, lepas dari sekolah itu diarahkan ke Malaysia, dan beliau saat ini menjadi TKW Malaysia. Beliau juga menceritakan suka dukanya waktu bekerja ke Malaysia sampai di rumah ke sekolah sampai saat ini geng. Ceritanya itu pastinya seru sangat geng, dan ini pasti banyak kita mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita putar saja videonya. saya
Saya sedih sekali Kenapa teman-teman. sedih? Saya harus mulai dari saya kecil sampai saya sudah SMA gitu, sampai saya sudah besar, saya nggak pernah jauh dari orang tua saya. Kemudian tiba-tiba saya kayak merasa kehilangan gitu ya teman-teman. Kok gini ya, kok seberat ini ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya imani, saya berdoa biar yang Sang Pencipta mengasih saya jalan supaya saya bisa membantu perekonomian keluarga saya, begitu teman-teman. Halo teman-teman, selamat siang. Halo, Selamat siang. beraktivitas. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya mau ajak teman-teman cerita, sharing dengan pengalaman saya waktu saya menjadi pekerja imigran di Malaysia. Saya dulu pernah kerja di Malaysia teman-teman. Awal mulanya saya orang yang kurang mampu, orang tua saya kurang mampu dalam ekonomi. Kemudian setelah saya tamat dari SMA atau SMK, saya memutuskan untuk merantau ke negeri seberang, negeri Malaysia gitu teman-teman. Kemudian itu pertamanya itu pihak dari PT yang ada di tempat saya orang Medan, datang ke sekolah saya untuk mempromosikan siapa anak-anak yang mau minat atau berangkat ke Malaysia gitu teman-teman. Kemudian sudah briefing kita anak-anak mahasiswa kelas 3, kebetulan di situ saya dan teman-teman yang kelas 3 sudah mau lulus begitu teman-teman. Kemudian kita semua anak-anak kelas 3 dikumpulin dalam suatu ruangan. Kemudian pihak PT yang ada di Medan ngajak kita briefing gitu, siapa yang mau minat mau berangkat kerja ke Malaysia gitu. Kebetulan karena saya itu keluarga saya kurang mampu untuk melanjut lagi ke perkuliahan atau sekolah University tinggi. ya. Kemudian saya minat. Setelah saya sampai ke rumah, saya bilang sama orang tua saya, teman-teman, tadi ada ini datang pihak PT dari Medan untuk mengajak kami mau berangkat ke Malaysia gitu. Awalnya orang tua saya itu kurang setuju teman-teman, tapi karena saya sudah niatkan, karena orang tua saya itu ya kehidupan kami itu pas-pasan teman-teman. Kemudian saya bilang sama mama saya, nggak apa-apa ma, aku bisa kok jaga diri baik-baik gitu. Ya mama doakan saja aku di sana itu nggak kenapa-kenapa, ya perginya sehat, pulangnya juga sehat gitu. Amin, ya, amin, amin. Kemudian setelah orang tua saya sudah setuju, saya mulai untuk memberes segala berkas-berkas apa yang dia minta gitu, mulai dari surat izin dari orang tua, surat izin dari kelurahan atau kepala desa. Kemudian kebetulan di situ saya belum punya KTP teman-teman. Nah, setelah masih itu kecil ya, masih saya muda pergi sangat. sama bapak saya mengurus KTP. Kemudian setelah udah keluar KTP-nya, saya bikin lagi KTP, kartu keluarga gitu teman. Terus dia minta apa ya, materai, tanda tangan orang tua di atas materai gitu. Setelah sudah berkas-berkasnya saya sudah kirim, saya sudah antar ke Medan, ternyata berkas saya langsung diterima. Udah itu setelah berkasnya sudah selesai, dalam waktu 2 minggu begitulah teman-teman, soalnya sudah lama banget, sudah lupa. Kita dipanggil untuk
briefing lagi di PT yang ada di Medan gitu. Setelah udah briefing, kita di pihak dari PT yang ada di Malaysia datang ke Medan gitu untuk interview kami gitu, siapa yang sudah terdaftar gitu ya teman-teman. Setelah sudah interview, kita ditanyain udah pernah pengalaman belum, udah ini belum gitu, karena saya masih perdana, masih baru lulusan. Saya bilang belum pernah bekerja karena saya masih lulusan sekolah gitu. Kemudian setelah udah lulus dari interviewnya, terus pihak PT yang ada di Malaysia, dia tanya, apa kamu siap gaji dengan segini? Saya bilang siap, saya lagi membutuhkan untuk bekerja, begitu ya teman-teman. Ini berarti benar-benar legal ini prosesnya kayaknya. Selesai, jelang dalam 2 minggu kemudian kami dipanggil lagi teman-teman untuk PAP. PAP itu langsung dari pihak imigrasi yang ada di Indonesia gitu, untuk mengurus paspor, biaya cukai gitu ya teman-teman. Setelah sudah selesai PAP-nya satu hari dengan berpakaian hitam putih, pakai sepatu tertutup gitu ya teman-teman. Detail Dalam sangat satu ya. hari itu kami itu PAP, dikasih solusi, dikasih trip, dikasih saran, dikasih ya cerita-cerita gitu ya dalam PAP itu gitu teman-teman. Setelah sudah selesai PAP, kita disuruh menunggu panggilan visa. Setelah sudah visa kami keluar dari imigrasi yang ada di Malaysia, kami dipanggil lagi ke Medan, bahwasannya 2 hari lagi berangkat gitu ya teman-teman. Setelah sudah visa kami itu turun, sudah ada panggilan visa untuk berangkat kerja ke Malaysia. Kebetulan kerja di sana itu yang saya alami itu ya kerja pabrik. Kalau di bahasanya di sana itu kilang gitu, karena kami itu kilangnya kilang elektronik, untuk membuat bagian-bagian elektronik gitulah teman-teman. Setelah sudah visanya keluar, kami dipanggil untuk berangkat teman-teman. Kemudian saya bilang sama orang tua saya, Ma, Pa, visa kami sudah keluar, kami udah mau berangkat 2 hari lagi gitu ya kan teman-teman. Saya sedih sekali teman-teman. Saya harus mulai dari saya kecil sampai saya sudah SMA gitu, sampai saya sudah besar, saya nggak pernah jauh dari orang tua saya. Kemudian tiba-tiba saya kayak merasa kehilangan gitu ya teman-teman. Kok gini ya, kok seberat ini ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya imani, saya berdoa biar yang Sang Pencipta mengasih saya jalan supaya saya bisa membantu perekonomian keluarga saya, begitu ya teman-teman. Setelah sudah saya bilang sama orang tua saya mengasih nasihat banyak banget, nasihat orang tua saya. Apa itu nasihatnya? Karena saya itu anak perempuan. Ya. Lagian saya itu mulai dari kecil saya nggak pernah jauh dari orang tua saya gitu. Okay. Selalu dilihat, Ya. selalu di apa ya, diperhatikan dalam 24 jam gitu ya teman-teman. Setelah saya sudah berangkat, saya sedih sekali ya teman-teman. Dalam hati saya itu berbicara, ya mudah-mudahanlah saya bisa mengangkat derajat orang tua saya, begitu ya teman-teman. Ya apa boleh buat, karena situasi ekonomi saat itu benar-benar terpuruk sekali. Adik-adik saya itu masih kecil-kecil, lagi butuh biaya yang sangat tinggi, begitu ya teman-teman. Setelah saya sudah sampai, kami ada 50 orang teman-teman, 50 orang. Wow, banyak Setelah ya. kami sudah sampai di sana, pihak PT yang ada di Malaysia itu menjemput kami dari bandara,
dari bandara, karena kami kan belum mengerti gitu ya teman-teman. Kami diurus di bandara, kami dijemput, kami diantar di dalam satu asrama. Kebetulan PT yang ada di sana itu menyediakan asrama bagi untuk karyawan gitu ya teman-teman. Setelah kami sudah sampai di sana, kami dikasih makan bagus, kami dikasih motivasi, kami dikasih semangat supaya kami semangat bekerja di sana gitu teman-teman. Setelah sehari sudah sampai, pasti dong kita kabarin sama orang tua yang ada di kampung gitu, bahwasanya kami sudah sampai, mama kami sudah sampai di sana gitu teman-teman. Jadi ceritanya Setelah detail itu sangat ini ya. Besoknya kita sudah mulai bekerja. Kami memang betul-betul dikerjakan atau memang benar-benar ditempatkan di tempat yang kami yang layak lah gitu, bukan kayak cerita-cerita yang cerita-cerita yang lain lah gitu ya teman-teman. Setelah kami sudah, besok paginya kami tuh bangun jam 4, ada yang bangun jam 3, ada yang memasak gitu ya teman-teman. Oke. Kami berangkat ke kilang ke PT itu Pabrik kilang 6, itu. jam 6 pagi teman-teman. Kalau jam 6 pagi di sana itu, di sini tuh jam 5 gitu, jam 5 pagi, karena beda jamnya itu 1 jam kemajuan di sana dibanding di Indonesia gitu teman-teman. Iya. Setelah kami sudah sampai di PT itu, kami diinterogasi dong ya. Kami ditanyain nama, kami diisi formulir baru lagi gitu teman-teman. Kami dikasih seragam, kami dikasih amtek nama gitu teman-teman. Setelah udah sehari, kami disuruh masuk ke dalam lapangan, kayak mana caranya, kayak mana ini, baratnya kayak bahasanya apa ya, training gitu ya, berlatih dalam 3 bulan kami sudah training. Ternyata saya bisa nangkap, saya bisa mengerti apa yang senior ajarkan gitu, gimana cara kerjanya, gimana memasang ini, gimana memasang ini. Nah ternyata senior sudah yang sudah beberapa tahun kerja di sana itu, di tempat saya yang ditempatkan untuk bekerja itu, ada yang gimana ya, kalau sudah senior sudah mengerti semuanya gitu ya teman-teman. Tapi saya ya ini itu kata yang senior, saya ngangguk saja iya gitu ya kan teman-teman. Setelah itu saya perlahan-lahan belajar, walaupun ya banyak yang gak suka, banyak yang sok gimana ya, sok hebat gitu ya kan. Hebat. Saya yang ngangguk saja. Tapi saya berbicara dalam hati, bukan kalian yang saya lihat datang kemari, tapi saya mau mencari nafkah, saya mau membantu keluarga saya begitu ya teman-teman. Kemudian setelah saya sudah jalani hari demi hari, ternyata saya bisa mampu mengerjakan apa yang atasan berikan untuk saya begitu teman-teman. Setelah itu saya sudah sebulan kan bekerja, gajian dong. Seneng pasti. Saat itu gajinya 1000 berapa ya, basicnya 1100. Kalau kira Indonesia itu 3 jutaan lah gitu ya kan, 3 jutaan. Tapi kita sudah dibiayain sama transport, sudah dikasih tempat tinggal gitu. Kita cuman memikirkan untuk makan saja gitu, untuk makan sehari-hari saja gitu. Setelah sudah gajian,
setiap tanggal 15 itu kita dikasih pinjaman dari perusahaan 200 ringgit, sekitar 600.000 rupiah di Indonesia gitu teman-teman. Oke. Setelah kita sudah dapat gajian, saya dulu dapat gaji itu 1.000 karena saya itu dikasih lembur teman-teman. Satu hari lembur itu kira 300.000, 400.000 gitu teman-teman. Kebetulan saya di situ tuh awal mulanya sampai saya langsung dikasih lembur gitu. Lembur lumayan lah ya kan, lembur. Saya itu mendapat gaji sekitar 1.600 ringgit. 1.600 ringgit kira kurang dari 5 juta 5 lah. juta ya. Karena saya menerima pinjaman tanggal 15 kemarin lalu, dipotong dong 1.600 dikurang 200 jadinya 1.400 ya. Mudahan lah gitu ya kan, ya syukurlah. 1.400 itu kira berapa ya, hampir 4 jutaan lah teman-teman. 4 juta setengah. Nah saya itu bagi-bagi 1.400 ringgit itu saya bagi-bagi teman-teman. Untuk makan saya sekian, untuk tabungan saya sekian, dan untuk orang tua saya sekian gitu ya. Syukurlah bisa cukup dengan umur segini bisa membantu orang tua sedikit gitu ya teman-teman. Saya benar-benar bersyukur sekali di situ teman-teman. Nah, setelah itu ternyata dalam 3 bulan itu saya diuji dengan kawan-kawan kerja saya gitu. Seakan saya itu kayak biasalah ya kan, kalau senior pandai cari muka sama atasan gitu, gimana gini gitu. Jadi seakan-akan orang yang baru Indonesia itu tetap sendiri salah gitu. Padahal sebenarnya kita kerjakan yang betul sesuai dengan perintah sama atasan gitu ya teman-teman. Tapi saya hiraukan semuanya itu, tapi saya percaya dan saya berbicara dalam hati kalau saya datang kemari itu bukan untuk melihat orang atau bukan untuk mencari musuh, tapi saya kesini, saya jauh-jauh datang kemari mau bekerja, mau membantu orang tua saya, mau membantu kehidupan saya, mau mengangkat derajat hidup orang tua saya begitu teman-teman. Setelah sudah hari demi hari berlalu, ternyata sampai 1 tahun kan, 1 tahun. Saat itu paspor kami itu yang pegang perusahaan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu liburan ataupun mau pulang kampung nggak bisa segampang itu karena paspor kami itu dipegang sama pihak perusahaan gitu ya teman-teman. Kebetulan saya itu bekerja di kilang Plexus Seaside tahun 2012. Lama. Saya itu bekerja di sana dulu sistem kontrak ya teman-teman, bukan yang company gitu. Karena kalau company sama yang kontrak itu berbeda teman-teman. Kalau yang kontrak itu dia pakai agent. Jadi kalau misalnya kita gajian itu 10% dari gaji kita itu sama agent gitu. Tapi kalau kita yang company itu kalau misalnya kita gajian udah tiba gajian, ya gaji kita seberapa ya sama kita gitu. Itu perbedaannya teman-teman antara company sama yang kontrak gitu ya teman-teman. Setelah saya setahun berlalu, ternyata saya bisa kuat begitu ya teman-teman, karena saya itu bekerja di sana itu berdiri 12 jam. Dia ada 2 shift teman-teman, pagi sama malam. Pagi dari jam 7 sampai jam 7. Kalau masuk malam jam 7 sore sampai jam 7 pagi besoknya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya paling sedihnya ya kalau ujung tahun tanggal 31 Desember ke tanggal 1 tahun barunya, kalau kerja malam ya paling sedih gitu.
Saat teman-teman lagi malam tahun baruan di luar gitu itu kerja gitu, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga mencari sesuap nasi gitu ya teman-teman. 31 Desember kerja malam, pulangnya tanggal 1 tahun baru. Sedih nggak? Saya sedih banget teman-teman. Serupa saya ini kan Iya, ceritanya. gimana ya kan, namanya juga kerja di tempat orang gitu ya teman-teman. Setelah saya di sana itu kerja sampai 3 tahun teman-teman. Ternyata saya kuat menjalani hari-hari saya selama 3 tahun lamanya teman-teman. Kepulangan saya itu karena saya video call, bukan video call sih, cuman saya nelpon sama orang tua yang ada di kampung saat itu. Nah, saya sudah 3 tahun di sini, apa saya masih melanjut kontrak atau pulang? Terus orang tua saya bilang gini, pulang aja lah dulu nak, lama-lama di sana pun nanti nggak baik juga gitu ya, tanggapan orang tua saya. Setelah itu ya besoknya saya naik dong melapor ya kan ke bagian office. Saya bilang, Kak, karena di sana itu orangnya apa ya, kalau kita itu misalnya ada sesuatu masalah atau apa gitu, kita itu wajib melapor sama HRD-nya gitu atau HR-nya gitu. Oke, paham. Saya bilang, Kak, saya tidak lanjut kontrak lagi, saya mau pulang aja, saya bilang begitu. Nah, terus bagian baik pihak PT-nya bilang ya udah nggak apa-apa, pulang aja, dia bilang gitu. Dan akhirnya seminggunya kita dikasih istirahat di rumah teman-teman, istirahat di rumah. Kemudian pihak perusahaannya ngurus untuk kepulangan kita. Begitu teman-teman, kalau kita itu kerjanya lewat Depnaker, kita akan diurus keberangkatan dan kepulangannya bagus-bagus gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita jalurnya jalur yang ilegal belakang gitu, ya, ya kita nggak diurus, ya kita urus sendiri gitu. Tapi ya konsekuensinya ya banyak, risikonya banyak. Risikonya apa? Ya kalau misalnya kita ditangkap atau misalnya kita ada razia, ya kita ditangkap masuk sel gitu ya teman-teman. Tapi karena sel saya penjara itu gitu ya. ya berangkatnya dari Depnaker, kita ada surat izin dari pemerintah Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi kita itu diurusnya itu ya bagus-bagus, berangkatnya bagus, pulangnya juga bagus gitu ya teman-teman. Ya setelah udah pihak PT-nya mengurus kepulangan saya, ya saya istirahat di rumah dalam seminggu gitu. Saya memberesi segala barang-barang saya, bagian-bagian apa saya gitu ya, yang berhubungan dengan untuk kepulangan saya gitu ya teman-teman. Setelah itu saya setelah udah tiba untuk pulangnya ke saya, kami diantar gitu, karena kebetulan yang pulang bukan cuma saya saja, ada beberapa orang teman-teman saya gitu teman-teman. Kita diantar sama agen ke bandara gitu, kita diantar ke bandara sama pihak perusahaannya juga, ada 1-2 orang ikut ngantar kita ke bandara gitu. Mereka ucapkan terima kasih ya kalau misalnya kalian pengen lagi datang kemari mau kerja, ya datang aja, kita ya. buka pintu lebar-lebar katanya. Mereka begitu teman-teman. Kemudian ya udah, ya saat perpisahan di bandara itu memang sedih teman-teman, sedih gitu, karena nggak semua orang bisa gitu, nggak semua orang mampu kayak kami gitu ya kan, menjadi pejuang keluarga, menjadi pejuang kehidupan gitu. Karena saat teman-teman sebaya kami itu lagi menikmati masa-masa indahnya gitu teman-teman, dimana lanjut sekolah, dimana mau jalan-jalan, dimana ini, tapi kami nggak bisa kayak orang-orang lain teman-teman. Nah, setelah itu
kita diantar ke bandara sampai kami masuk itu ke dalam pesawat juga. Ya udah sampai di situ saja gitu teman-teman. Ternyata 3 tahun lamanya bisa bekerja di luar negeri, jauh dari orang tua, jauh dari bimbingan orang tua gitu teman-teman. Setelah itu ya saat itu sedih, tapi ya gimana ya, namanya juga hidup, harus disyukuri. Ya, betul. Ada pertemuan, ada Perpisahan. gitu ya kan. Kemudian ya udah, saya setelah sampai di bandara yang ada di Medan, sampai di Bandara Kuala Namu, karena Bandara Medan itu namanya Bandara Kuala Namu teman-teman. Sebelumnya kita itu berangkat, kita udah pada nelpon sama orang tua kalau bilang gini, oh ma, kami besok pulang, dijemput ya gitu, karena bandara yang ada di Medan sama tempat saya di rumah orang tua saya itu sekitar 5 jam teman-teman. Wah, gitu jauh. kan, 5 jam. Setelah kami sudah sampai di Bandara Medan di Kuala Namu, orang tua kami datang dong untuk menjemput kami gitu ya kan. Orang tua kami datang, kebetulan kemarin itu mama saya datang, bapak saya datang, adik-adik saya juga ada gitu ya kan, menjemput saya gitu. Ya udah, sambil di perjalanan kita itu cerita-cerita kayak mana pengalaman, kayak mana perjalanannya dari datang dalam pesawat gitu teman-teman. Ya udah, sampai di situ saja. Setelah sudah sampai di rumah, ya saya disuruh itu istirahat, saya disuruh kemas-kemas barang, saya disuruh makan gitu teman-teman. Pokoknya pengalaman yang saya rasakan, yang saya alami selama menjadi pekerja imigran itu ada sakit, ada manis, ada pahit, ada nano-nano lah. Nano campur-campur gitu. Semua rasa ada gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita jalani, kita syukuri, kita nikmati prosesnya gitu. Kalaupun misalnya kita itu selama kerja di sana pandai dalam mengelola keuangan, ada yang mau melanjut lagi sekolah, ada yang mau membuka usaha di kampung, ada yang mau membuat rumah orang tua, begitu teman-teman. Pokoknya pandai-pandailah dalam mengelola keuangannya masing-masing gitu. Karena kehidupan kami benar-benar orangnya itu nggak punya ya, jadi saya itu terfokusnya hanya untuk menyimpan, menabung, dan untuk membantu adik-adik saya yang masih sekolah gitu teman-teman. Yang mau kerja atau yang minat kerja di Malaysia, atau yang baru sampai kerja di Malaysia, anak-anak teman-teman atau teman-teman sendiri, pandai-pandailah dalam bergaul, pandai-pandailah dalam bekerja, berhati-hati bekerja, tetaplah berdoa sesuai agama masing-masing ya teman-teman. Karena di sana itu pergaulannya sangat bebas, karena di sana kan kita jauh dari orang tua, perhatian dari orang tua, perhatian dari keluarga. Jadi kalau yang saya alami itu ya, saya orangnya ya polos aja sih, nggak yang terlalu yang suka yang bergaul dengan yang teman-teman yang terlalu glamor lah gitu. Saya itu orangnya ya biasa-biasa aja teman-teman. Tiba waktunya kerja, saya kerja, tiba pulang saya istirahat, tiba kalau misalnya gajian, saya itu ya ke mall lah ya, ke mall, jajannya belanja lah gitu sama teman-teman yang lain gitu. Saya
saya kerja, saya fokus kerja, saya fokus menyimpan, saya fokus menabung, gitu. Gimana kalau misalnya saya nelpon sama orang tua, kalau saya bilang, "Ma, nanti cek ya, saya sudah transfer," pasti mama saya senang gitu. Memang orang tua nggak minta, tapi ya mereka senang gitu, senang, terharu gitu ya kan teman-teman. Ya suatu kebahagiaan sendirilah, kebahagiaan tersendiri teman-teman. Ternyata di umur segini bisa mandiri, membantu, bisa mencari uang sendiri gitu ya teman-teman. Saat itu waktu saya kecil kan, waktu kita kecil kan kita nggak merasakan gimana rasanya sakit cari duit, gimana rasanya susah, pontang-panting gitu. Tapi setelah sudah alami semuanya, ternyata cari duit itu tidak segampang yang saya pikirkan ternyata. Begitu. Nah, begitu teman-teman. Kalau yang mau kerja atau mau berangkat, ya saran saya ya, karena saya sudah pengalaman, pandai-pandailah. Kalau dia perempuan, pandai-pandailah dalam bergaul, pandai-pandai dalam bekerja, berhati-hati, tetaplah jaga pertemanan, teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sharing saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Yang like, yang suka bisa di like, yang komen bisa di komen teman-teman. Bye. Sangatlah detail ya geng, cerita perjalanan seorang TKW tadi itu. Ini yang benar-benar legal ini geng. Kalau legal itu prosesnya macam itu. Dan beliau tadi sudi menceritakan dari awal hingga akhir. Dan semua itu, kesuksesan itu relatif, dan semua itu juga tergantung cara kita macam mana mengelola keuangan hasil kerja kita. Macam saya gini geng, saya ini sorry banget, bukannya ini sombong ya. Saya itu bekerja di Malaysia 8 tahun lebih geng. Dulu saya tak punya apa-apa pun, sikit pun tak punya apa-apa. Tapi berkah kerja di Malaysia, saya boleh macam ini geng. Boleh membahagiakan orang tua saya, menyekolahkan istri saya, anak saya, dan lain-lainnya. Alhamdulillah sekali, semua itu berkah kerja di Malaysia, asalkan kalau kerja di sana itu benar yang rajin, yang bersungguh-sungguh, jangan sampai terpengaruh dengan pergaulan bebas. Itu sajalah saran saya untuk kalian. Semoga semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.